saripati air mani yang hina. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak semua air mani, tidak semuanya kemudian menjadi anak, tapi sebagian dari mani yang kemudian bercampur dengan sel ovum dan akhirnya menjadi manusia. Dan ini menunjukkan detailnya Al-Quran ketika mengungkapkan perkara-perkara ilmiah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum bi nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara ayat-ayat yang mengingatkan kita adalah ayat-ayat yang berbicara tentang asal muasal penciptaan kita. Bahwasanya kita manusia diciptakan dari air mani yang hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Hendaknya manusia merenungkan dari mana dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiqa. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Itu dia lihat bagaimana air tersebut. Seorang bisa melihat bagaimana air terpancar, yaitu air mani. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya manusia tercipta dari air mani. Adapun manusia pertama yaitu Adam alaihissalam tercipta dari tanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alahu nutfatan fi qararin makin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan manusia itu Adam dari saripati tanah. Datang dalam riwayat bahwasanya tidaklah dikatakan Adam kecuali dari adimil ard. Adimil ard artinya permukaan tanah, yaitu Allah mengumpulkan berbagai macam tanah dengan model-modelnya, teksturnya, warnanya, diambil saripatinya lalu dibuatlah menjadi Adam alaihissalam. Karena itulah anak keturunan Adam berbagai macam modelnya, baik warna kulit, tekstur maupun akhlaknya. Itu Adam alaihissalam. Adapun manusia, thumma khalaqnahu nutfatan, thumma khalaqnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan manusia secara dari nutfah. Nutfah tersebut, yaitu cairan yang sedikit tersebut, Allah sebutkan adalah campuran dari mani laki-laki maupun sel ovum wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih." Sungguhnya kami telah ciptakan manusia dari amsyaj. Amsyaj artinya campuran. Campuran maksudnya adalah dari air mani lelaki dengan sel ovum wanita. Kemudian juga Allah menjelaskan lagi lebih detail. Ternyata tidak semua air mani yang bercampur dengan sel ovum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian kami jadikan manusia itu dari apa? Dari sulalatin, dari saripati, min ma'in mahin, saripati air mani yang hina. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak semua air mani, tidak semuanya kemudian menjadi anak, tapi sebagian dari mani yang kemudian bercampur dengan sel ovum dan akhirnya menjadi manusia. Dan ini menunjukkan detailnya Al-Quran ketika mengungkapkan perkara-perkara ilmiah. Jadi kita tahu bahwasanya kita tercipta dari air mani. Dan air mani yang dipancarkan tersebut, ya, ternyata bukan ciptaan kita pula. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Afara'aitum ma tumnun?" Tidakkah kalian merenungkan tentang air mani yang kalian keluarkan? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Apakah kalian menciptakan air mani ataukah kami yang menciptakannya? Benar air mani keluar dari tubuh kita, namun bukan ciptaan kita. Buktinya apa? Buktinya kalau belum cukup umur maka kita tidak bisa memproduksi air mani. Kemudian air mani yang kita keluarkan pun tidak sesuai dengan keinginan kadarnya oleh kita, tetapi Allah yang menentukan.
Kemudian air mani tersebut tidak semuanya bisa berproduksi menjadi seorang anak. Tahu banyak orang memiliki air mani tapi mandul. Kemudian kalaupun air mani tersebut akhirnya menjadi anak, maka siapa yang menentukan laki atau perempuannya? Siapa yang menentukan bentuknya? Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Dalam bentuk yang Allah kehendaki Allah susun manusia. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya air mani yang keluar dari tubuh kita bukan ciptaan kita, adapun merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah usia bertambah, air mani semakin sedikit dan semakin sedikit dan semakin habis. Maka Allah mengatakan, "A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Apakah air mani tersebut kalian yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Dan Allah sebutkan bahwasanya manusia tercipta dari air yang memancar dan dari air yang hina. Alam nakhluqkum mim ma'in mahin. Bukankah kami telah ciptakan kalian dari air yang hina? Karenanya para ulama berselisih pendapat, apakah air mani hukumnya najis ataukah suci? Sebagian ulama mengatakan air mani hukumnya najis, sehingga kalau terkena pakaian harus dicuci pakaian, kalau kena tubuh harus dicuci tubuh. Dan sebagian ulama di antaranya mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah mengatakan bahwasanya air mani tidaklah najis tetapi suci. Kenapa? Karena dia merupakan asal muasal manusia dan Allah tidaklah menciptakan kita dari sesuatu yang najis. Tetapi semua sepakat bahwasanya air tersebut adalah air yang terpancar dan adalah air yang hina, sehingga seorang kalau terkena air mani maka dia akan membersihkannya. Ini semua mengingatkan kita tentang asal muasal kita berasal dari suatu yang sangat lemah, yang sangat hina. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari suatu yang lemah, yaitu air mani, yang tinggal dibuang hilang, ya, tinggal dicuci kemudian sirna. Kemudian Allah jadikan dari air mani tersebut kekuatan, kemudian tumbuh, manusia bertumbuh dengan sebagaimana proses yang Allah sebutkan, ya. Thumma khalaqana an-nutfata 'alaqah fa khalaqana al-'alaqata mudghatan fa khalaqana al-mudghata idhama fa kasawna al-idhama lahma. Kami jadikan air mani kemudian segumpal daging 'alaqah, kemudian kami rubah segumpal daging tersebut segumpal darah, kemudian segumpal darah kami rubah menjadi segumpal daging, kemudian kami rubah menjadi tulang, kemudian kami bungkus tulang tersebut dengan daging, kemudian thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami tumbuhkan dia menjadi makhluk yang lain, yaitu menjadi manusia. Inilah manusia berasal dari air mani yang hina, kemudian menjadi menguat sampai puncak-puncaknya pada usia 40 tahun. Kemudian kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Setelah itu mulai melemah lagi sampai menjadi tua, mengingatkan kita akan hakikat kehidupan ini ada awal dan ada akhirnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, tidaklah Allah mengulang-ulang dalam Al-Quran mengingatkan tentang hakikat penciptaan kita yang berasal dari air mani yang hina, yang terpancar, yang kita lihat terpancarnya air mani tersebut, ya, tidak lain dengan beberapa tujuan. Di antaranya agar seorang ingat bahwasanya hidup ini ada awal dan akhirnya. Kita tidak akan selamanya seperti ini. Kita dulu lemah, kemudian menjadi menguat sampai pada puncak kekuatan, kemudian mulai melemah, akhirnya tua, akhirnya meninggal dunia. Maka persiapkanlah diri kita untuk masuk dalam kehidupan berikutnya. Di antaranya agar manusia tidak sombong. Makanya Allah mengatakan falyanzuril insanu mimma khuliq, hendaknya manusia merenungkan dari mana diciptakan. Khuliqa mimma indafiq, keluar dari, ya, dia berasal dari air yang terpancar, yaitu air mani. Ketika seorang tahu bahwasanya dia berasal dari air mani, tentunya dia tidak menjadi sombong. Ada seorang berkata kepada yang lain, "Tahukah kamu siapa saya?" Yaitu dia ingin mengangkat dirinya. "Tahukah kamu siapa saya?"
Maka kawannya berkata, saya tahu kamu adalah yang keluar dari dua kemaluan, yaitu kau berasal dari kemaluan ayahmu, yaitu air mani yang keluar, kemudian masuk di kemaluan ibumu, kemudian keluar lagi dari kemaluan ibumu, yaitu kau berasal dari sesuatu yang hina. Dan sekarang dalam perutmu juga ada kotoran. Dan kalau kau meninggal menjadi bangkai yang berbau busuk, itulah hakikat manusia. Maka jika seorang mulai angkuh dan sombong, dia ingat bahwasanya dialah berasal dari air mani yang hina. Kemudian juga ini menunjukkan bahwasanya ada pencipta. Bagaimana air mani kemudian bisa berubah dengan perubahan yang signifikan. Dari air mani kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian mudghah, segumpal daging yang kecil, kemudian menjadi tulang belulang, kemudian dipasang daging sehingga kemudian berubah luar biasa, tiba-tiba menjadi manusia. Ya. Allah mengatakan, ya, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidaklah manusia merenungkan, ya, kami telah menciptakan dia dari air yang hina, nutfah, setetes air. Fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba dia bisa berbicara, bisa berakal, bisa berdebat, tiba-tiba. Tidak ada perubahan yang drastis ini signifikan kecuali ada pencipta yang membuat dia demikian. Yang buat dia demikian. Siapa yang bisa merubah dari tahapan ke tahapan berikutnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia harus ingat bahwasanya dia itu ada penciptanya. Kemudian juga ayat-ayat tentang air mani juga dijadikan dalil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Ya. Allah sebutkan dalam surat Yasin tadi, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Tidakkah manusia merenungkan bahwasanya kami telah menciptakan dia dari air mani, setetes air mani, tiba-tiba dia bisa tegak berdiri, kemudian berjidal, berdebat dengan nyata. Kemudian manusia membuat tumpahan kepada kita, ya, untuk menolak hari kiamat. Kata dia, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim? Siapa yang bisa mengembalikan tulang belulang yang sudah kering, artinya orang sudah mati, sudah dikubur ratusan tahun, ribuan tahun, tiba-tiba bisa hidup kembali? Kok bisa? Allah mengatakan, wa nasiya khalqah, dia lupa tentang penciptaan dia. Sungguhnya Allah yang pernah menciptakan dia dari air mani, kemudian berubah tahapan-tahapan berikutnya sampai menjadi manusia yang bisa tegak, bisa berdebat, bisa berjidal. Untuk menghidupkan dia kembali mudah. Tidakkah dia merenungkan bagaimana dirinya berasal dari air mani yang hina kemudian menjadi manusia yang sempurna? Kalau dia sudah menjadi tulang belulang, Allah untuk kembalikan lagi jadi manusia sangat mudah. Ya. Dari air, setes air yang hina aja bisa jadi manusia, apalagi dari tulang belulang. Dan juga isyarat bahwasanya seorang hendaknya bersyukur kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dia mensyukuri, ya, bahwasanya dia diciptakan dari air mani yang hina kemudian menjadi manusia yang bisa berbicara, yang bisa mentakbir, mengungkapkan isi hatinya. Sebelumnya dia hanyalah air mani yang mungkin bisa dibuang di WC, bisa dicuci, tidak ada nilainya sama sekali. Tiba-tiba dia menjadi manusia, bisa berbicara, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur, yang pandai beribadah, bersiapkan diri untuk hari kiamat, tidak sombong atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, karena toh kita semuanya berasal dari air mani yang hina.